Oke, untuk yang bertanya-tanya mengapa saya mencuci kentang, karena kentang ini akan kita buat menjadi sup kentang alias potato chowder tepatnya. Cara membuatnya mudah. Pertama, kita cuci dan kupas dulu kentangnya, tidak usah sampai bersih sekali. Setelah itu kita potong-potong. Saya sangat sarankan dengan menggunakan pisau yang sangat tajam. Pemotongannya sendiri terserah Anda. Yang pasti semakin kecil potongannya, maka kentangnya akan semakin cepat matang. Amankan kentang yang sudah dipotong-potong, tapi jangan direndam dalam air. Sekarang kita urus bawang putih. Bawang putih ini ada bagian akar dan ada bagian atasnya. Buang bagian akar ini agar kita mudah mengupasnya. Secara tradisional biasanya kita diajarkan memotong ekornya ini dan digetok dengan sisi pisau. Saya pikir ini cukup berbahaya karena pisau itu adalah benda tajam dan kondisi memotong bawang adalah kondisi licin. Saya sarankan menggunakan bagian tangan ini untuk menekan bawang. Kalau tekanan baik, hasilnya ya sama saja seperti dengan pisau tadi, tapi jauh lebih aman. Saya coba sekali lagi. Demikian. Apapun cara yang Anda gunakan, sekarang kulit bawang sudah bisa dikupas dengan mudah. Setelah itu potong-potong bawang Anda untuk kemudian dicincang. Cara cincang saya adalah seperti ini, namun bila Anda menyukai tekstur yang lebih halus, silakan menggunakan food processor atau blender. Sekarang kita urus onion alias bawang bombay. Ini juga memiliki bagian akar dan bagian kepala atau atas. Potong keduanya. Harap berhati-hati dalam proses pemotongannya karena dalam tahap ini benda ini masih bulat total. Ya, ternyata bawang ini cukup jelek karena selain tampang luarnya sudah tidak baik, tengahnya juga kelihatan jelas ada core yang kabarnya sih rasanya pahit. Saya sendiri belum pernah coba, tapi karena tidak cantik ya harus kita buang. Kulitnya juga agak membandel sehingga harus saya potong sedikit supaya bisa dikupas seluruhnya. Ya, setelah dikupas secara tidak sempurna, inilah hasilnya. Bila kita ingin membuat onion ring, kita potong dengan cara ini. Tapi karena kita akan potong-potong kotak, ini tidak masalah. Jadi goal kita kali ini adalah membuang bagian tengahnya. Untuk itu, kita potong dengan cara menggunakan bagian yang sudah rata sebagai alas dan potong bagi dua seperti ini sehingga bagian tengahnya bisa dibuang. Nah, setelah bersih, kita bisa potong dengan cara apapun yang Anda inginkan, tapi keamanan selalu nomor satu. Ini adalah cara saya, silakan Anda pilih cara yang lebih cocok bagi Anda. Dan setelah semua yang perlu dipotong-potong sudah dipotong-potong, kita bisa segera ke kompor. Panaskan sebongkah butter alias mentega. Tapi kalau nggak punya atau tidak tahu butter itu apaan, ya silakan pakai margarin. Tapi ya karena tren kesehatan sekarang mengatakan bahwa
mentega alias butter itu jauh lebih sehat daripada margarin, silakan Anda pertimbangkan. Yang pertama saya goreng adalah bawang putih supaya aktif dan wanginya keluar. Kemudian disusul dengan bawang bombay, kita berikan sedikit garam dan lada, asal saja jangan sampai terlalu asin di tahap ini. Kalau nantinya kurang asin, mudah ditambah garamnya. Kemudian saya berikan juga terigu untuk membentuk roux. Terigu akan membantu mengentalkan sup kentang kita nantinya. Sehingga karena hanya membantu, jadi tidak perlu terlalu banyak dulu. Ya, sepertinya terlalu sedikit. Kita tambah saja. Kemudian bila sudah wangi, kita tambahkan susu cair. Kalau terasa terlalu kental, silakan tambahkan air dan biji pala bila suka. Kemudian bumbu-bumbu sesuai selera Anda. Bisa kaldu jamur atau kaldu ayam atau kaldu sapi atau yang lainnya, terserah Anda. Aduk-aduk semua bahan dan pastikan apinya tidak terlalu besar untuk tahap selanjutnya, karena kita akan masukkan kentangnya dan akan kita rebus perlahan-lahan dalam sup base ini. Di tahap awal pasti akan langsung terasa sangat kental, sehingga silakan tambahkan air. Nantinya sup ini akan lebih kental lagi setelah kentangnya matang dan kita hancurkan. Bila ada keju parmesan atau keju yang beraroma lainnya, silakan diparut di dalam sup yang sedang dimasak ini. Setelah kentang terasa sudah matang, bisa dihancurkan dengan cara ini. Orang dulu bilangnya ditepes, jadi gunakan saringan yang cukup kuat sehingga kentang bisa lewat tapi saringannya tidak hancur. Sebetulnya bila tersedia bisa juga digunakan blender yang berbentuk tongkat di tahap ini. Setelah proses penghancuran kentangnya selesai, hasilnya seperti ini. Bisa lebih kental, bisa lebih encer. Kalau terlalu encer, teruskan saja pemanasannya. Atau bisa juga ditambahkan terigu yang sudah dicairkan terlebih dahulu. Ini adalah tekstur yang kita cari, yaitu ketika seluruh sup kelihatan homogen. Kita siapkan basil atau dill untuk penghidangan.
Untuk kali ini saya pilih dill karena bentuknya saya pikir lebih cantik. Ya, inilah sup kentang alias potato chowder buatan saya. Selamat menikmati.